Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Iya, luar biasa sekali semangat ya hari ini ya. Hari ini hari apa anak-anak? Hari Senin tanggal 7 Oktober 2020. Oke ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya supaya pembelajaran kita lancar. Boleh Hafizah dipimpin doanya? Duduk rapi, siap, berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih Hafizah sudah memimpin doa. Anak-anak, coba dilihat kanan kiri kalian. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk semuanya? Alhamdulillah ya, hebat, keren sekali ya. Mudah-mudahan anak-anak di sini sehat seterusnya ya, supaya kita dapat melaksanakan pembelajaran setiap hari. Nah, anak-anak nih ya, pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Ya, nah anak-anak pada pembelajaran hari ini, nah kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah coba perhatikan ke depan semuanya. Nih, nah di sini ya Ibu ada beberapa emoji di sini ya yang menggambarkan perasaan kamu. Ya, nah sekarang anak-anak boleh pilih satu emoji yang menggambarkan perasaan kalian hari ini ya. Boleh digambarkan di sticky note-nya masing-masing. Nanti jika sudah boleh ditempel di sebelah kiri sini. Ya, boleh dikasih nama ya. Boleh gambarkan satu perasaan yang mewakili perasaan kamu hari ini. Boleh ya. Nah, ternyata aku kok perasaannya ada campur aduk deh sepertinya. Nah, terserah, silakan kalian gambarkan emoji suasana hati kalian hari ini. Jika sudah selesai, boleh nanti ditempelkan di sini. Yuk, mulai digambar emojinya. Boleh dibagi sticky note-nya ya. Boleh? Semuanya dapat? Nggak apa-apa kalau kelebihan simpan aja. Kelebihan simpan aja. Ya, tidak apa-apa. Boleh digambarkan ya, bagaimana sih perasaanmu hari ini? Sudah semuanya dapat? Kenapa Hairul? Ada apa? Ini udah? Ya, boleh digambarkan. Ini mencerminkan perasaan kamu ya. Yang sudah boleh ditempel di depan.
Kasih nama ya. Boleh yang sudah ya. Ya, ayo mulai ditempelkan. Iya, kasih nama. Ayo, boleh. Ayo sini. Danisa, ayo silakan tempelkan di sini Danisa. Ayo semuanya jangan. Ya, jangan lama-lama yo, ditempelkan yo. Ayo semangat. Semangat. Ya. Sini boleh Ibu bantu ya. Apa-apa. Yang sudah boleh duduk kembali ya. Nggak sabar. Kayaknya sabar gimana gitu. Udah bawa masakan ya? Nggak apa-apa. Oke, sudah semuanya? Sudah, sebentar Ibu mau lihat nih ya. Ibu mau tahu nih, bagaimana perasaan kalian hari ini? Nah, di sini ada Depani nih. Depani emojinya yang ini. Ih, imut-imut sekali Depani. Depani hari ini bahagia. Nah, kenapa Depani hari ini bahagia? Kenapa? Bahagia saja katanya, semangat mau sekolah hari ini. Depani sedang bahagia ya. Nih, kalau dilihat sih dari keseluruhan semuanya tampak bahagia ya, tertawa well gitu ya, tertawa lebar. Ada yang berbintang-bintang juga ada. Ternyata ada yang berbintang-bintang juga. Kemudian nih ada yang ada yang ininya, ada love-nya siapa? Oh, Mahardika. Mana Mahardika? Nah, Mahardika kalau Ibu lihat di sini matanya ada lope-nya loh. Nah, boleh Ibu tahu? Boleh Ibu tahu kenapa Mahardika emojinya ada lope-nya 2? Kenapa? Kenapa? Suasana hatinya sedang nyaman, sedang bahagia. Oke, suasana hatinya sedang bahagia. Kemudian nih, ada juga Arifki, kemudian Irfan Budiawan, kemudian Jaden. Nih, emojinya ada pakai kacamata hitam nih. Wah, kalau ibu apa namanya? Ibu tebak ini kayaknya merasa aku keren loh. Ya, yang emojinya menggunakan kacamata hitam sepertinya nih merasa bahwa wow, aku keren. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, berarti hari ini semuanya alhamdulillah bahagia. Ya. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan. Nih, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila ya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menyebutkan simbol-simbol sila Pancasila. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menguraikan makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa dan negara melalui pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, setelah belajar pendidikan Pancasila hari ini, ya, diharapkan anak-anak itu mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya, nah, coba anak-anak, Pancasila itu ada berapa sih? Ada berapa? 5. Ada 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Apa simbolnya? Bintang pinter. 2, simbolnya? 3, lambangnya? 4,
Lambangnya yang kelima, ya sosial bagi seluruh. Oh, keren sekali. Tepuk tangan dong buat semuanya, hebat ya. Ya, kita kasih wow dulu buat semuanya. Kasih we, kasih oh, kasih we. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baik, anak-anak. Nah, di sini ya, coba Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik nih buat anak-anak nih, ya. Pertanyaan pertama nih, apakah kalian sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apakah sudah mengamalkan? Sudah. Apakah sudah mengamalkan? Wow, keren. Wow, keren. Ya, sudah mengamalkan, hebat. Nah, berarti semuanya di sini sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih kalian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana nih cara kalian mengamalkannya tuh seperti apa? Dengan cara seperti apa? Coba Ibu mau tahu. Ada yang tahu coba? Bagaimana cara mengamalkannya? Iya, Dian? Berdoa sebelum belajar. Wow, keren. Wow, keren. Ya, betul sekali ya. Mengamalkan Pancasilanya, Dian itu contohnya itu berdoa sebelum belajar. Ya, Muti, sudah mengamalkan Pancasila, Muti? Sudah. Apa yang sudah kamu amalkan dalam kehidupan sehari-harimu? Tadi sudah apa? Tadi sudah ngapain Muti tadi? Hari Senin pagi-pagi? Upacara hari Senin. Nah, upacara juga salah satu bentuk pengamalan Pancasila ya, upacara. Nah ya, kemudian siapa lagi nih yang sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Laki-laki ya, laki-laki. Ya, siapa? Apa? Coba. Siapa yang sudah mengamalkan? Ya, siapa? Yuk, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ya, siapa yang sudah pernah mengamalkan Pancasila, laki-laki? Sudah? Apa? Eprem? Sudah Eprem mengamalkan Pancasila? Sudah. Contohnya apa, Eprem? Toleransi. Toleransi, betul sekali. Ya, tepuk tangan dong buat Eprem ya. Nih, Eprem sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui toleransi. Toleransinya dalam bentuk apa, Eprem? Dalam bentuk agama. Nah, seperti kita ketahui, di sini itu kita ada berbeda agama, ya. Kemudian ada juga yang berbeda suku. Nah, salah satunya nih, contoh dari Eprem sudah mengamalkan Pancasila. Eprem sudah bertoleransi, ya, mau bermain, hidup secara damai berdampingan dengan teman-temannya. Ya, baik nih semuanya hebat ya. Berarti anak-anak sudah paham ya apa itu pengamalan Pancasila. Nah, selanjutnya mau ice breaking. Ya, boleh berdiri dari kursinya, boleh ya, berdiri. Ya, boleh berdiri. Boleh kursinya digeser ke pinggir dulu ya. Boleh ke pinggir dulu ya. Sini aja. Sini aja, di sini, jangan usah jauh-jauh. Siap? Sudah siap untuk ice breaking? Ya. Biar kelihatan yang tinggi boleh ke belakang ya. Supaya kelihatan ya. Yang tinggi boleh ke belakang. Ya, sini ya. Ke depan, ke depan. Ayo ke depan. Ke depan. Ini masih kosong di depan. Nah, ya. Are you ready? Are you ready?
mundur ke belakang. Nah, ya. Semangat. Caca. Banana caca, banana caca. Hey. Banana caca, banana caca, banana la la caca. Ayo semangat semuanya. Banana caca. Oke, sarang heo. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, boleh anak-anak silakan kembali ke tempatnya. Boleh kursinya dikondisikan lagi. Ya. Boleh semuanya menghadap ke Bu Guru aja ya. Boleh ya. Semuanya menghadap ke Ibu ke depan. Tidak ada yang membelakangi. Eprem, boleh ke sini, Nak. Mundur sayang. Oke, tidak ada yang membelakangi Ibu Guru ya. Boleh semuanya kursinya diputar. Kursinya diputar. Sayang boleh mundur sedikit, Nak, pinter. Mundur sayang. Boleh Pristan sebelah sini. Topinya disimpan, Nak. Sini, sini, sini. Oke, lihat. Semuanya menghadap ke depan. Ke Ibu. Ya. Aduh, gimana? Seru nggak ice breaking-nya? Seru. Ice breaking apa barusan? Banana caca. Ya, oke, ya. Nah, coba tarik napas dulu. Buang napas. Oke, relax ya. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan nih ya. Kapan kalian ke tempat ibadah? Nih, ya, kita kan sedang belajar pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa gambar. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, kapan kalian ke tempat ibadah? Nah, coba Ibu mau bertanya, kapan kalian ke tempat ibadah? Setiap hari. Kapan kapan terakhir ke tempat ibadah Eprem? Kemarin. Nah, Eprem beribadahnya di mana, Nak? Eprem beribadahnya di gereja. Nah, berarti terakhir kalian beribadah yaitu Eprem berarti kemarin ya. Eprem sudah beribadah di gereja. Nah, yang lainnya kapan nih kira-kira terakhir sekali kalian beribadah kapan? Tadi subuh. Nah, tadi subuh kalian sudah menunaikan ibadah sholat subuh. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, di sini lihat, di sini ada berbagai macam-macam agama. Coba kita lihat nih ya. Nah, di sini ini Joshua ya yang laki-laki tuh. Nah, Joshua ini
Joshua. Oh ini mah Udin ya, Udin ya. Kalau Udin lihat nih, Udin beribadahnya di mana Udin? Di masjid. Berarti Udin beragama apa? Islam. Nah kemudian nih, ini di sini ya temannya Udin. Temannya Udin dia beribadahnya di mana ini? Di gereja. Kemudian, nah ini coba, ini di mana ini? Ini di mana ya? Ini di pura ya. Kalau yang di pura berarti agamanya apa dong? Agama di pura agama apa? Hindu ya. Nah, kemudian ini nih coba nih. Di sini ini gambar apa ya ini ya? Nah, ini vihara betul sekali Hafizah ya. Nah, yang beribadah di vihara itu agamanya apa? Nah, agama apa? Agama Buddha, Amitabha gitu ya. Kamu pernah melihat di film-film ada yang suka pakai baju tuh diselendangin ke sini tuh, pakai baju kuning. Buddha yang pengasih gitu. Pernah melihat? Nah, beribadahnya di sini ya. Selanjutnya nih, lihat ada 3 orang mereka tampak berbahagia. Ini kira-kira di mana ini beribadahnya ini? Di mana ya? Di mana ya ini ya? Di kelenteng si Memei ya. Memei beribadahnya di kelenteng. Memei agamanya apa dong? Agamanya Konghucu. Ada di sini yang beribadah agamanya Konghucu? Tidak ada. Siapa yang punya teman agamanya Konghucu? Ada punya teman agama Konghucu? Tidak ada. Nih biasanya nih ya kalau agamanya Memei ini ya Konghucu ini biasanya merayakan apa hari besarnya? Apa? Imlek. Kamu pernah melihat kalau kamu ke mall atau jalan-jalan ke supermarket pernah ada hiasan-hiasan yang gongsi pacai pernah lihat? Pernah lihat? Nah ini ya mereka beribadahnya di kelenteng. Nah berarti mereka itu hari besarnya Imlek. Kalau kita agamanya Islam, hari besarnya apa? Ada Idul Fitri, ada juga Idul Adha. Kalau Eprem nih, Eprem merayakan hari apa Eprem? Hari apa Eprem? Kelahiran Tuhan Yesus. Apalagi Eprem? Paskah. Kemudian yang tanggal 25 Desember itu? Itu Natalan ya. Nah, kalau Eprem hari besarnya tuh Natalan ya. Kemudian Paskah. Nah, kesemuanya ini ya dapat kita amalkan dalam pengamalan Pancasila sehari-hari. Contohnya yang tadi itu beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Contoh lain apa? Coba. Yang sesuai dengan pengamalan sila ke-1. Contoh yang lain apa? Apa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa? Ada yang tahu pengamalan sila ke-1? Tadi yang udah disebutkan tadi apa ya? Masih ingat nggak? Berdoa sebelum belajar. Kemudian ada nih, kamu tidak boleh memaksakan agama dan kehendak kepada orang lain yang berbeda agama. Ya. Oke, selanjutnya nih. Coba lihat. Ada gambar apa di sini? Ada yang sedang apa ini? Mengantri. Ada yang sedang mengantri di bank. Nah, coba di sini. Apakah kalian bisa hidup sendirian? Bisa kalian hidup sendiri? Tidak, ya. Coba bayangkan jika kalian hidup sendiri, bagaimana cara mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, ya. Nah, bukankah kita semua memerlukan orang lain? Kamu memerlukan orang lain tidak? Perlu ya. Bayangkan kamu hidup sendiri di dunia ini, sebatang kara. Sedih tidak? Sedih ya. Nah, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Yang harus saling tolong menolong. Kemudian Tuhan juga menciptakan manusia itu untuk saling menyayangi, untuk saling membantu. Ya, coba bayangkan. Sekarang misalnya gini, Eprem punya uang 10 juta. Nah, misalnya ya. Eprem punya uang 10 juta. Nah, dengan uang 10 juta, kamu bisa beli apa aja? Bisa beli apa aja? Bisa beli HP. Bisa beli apa lagi?
sepeda. Bisa beli apa lagi? Makanan, minuman yang enak-enak. Bisa beli pizza, ya. Kemudian bisa beli apa? Chat time. Apalagi? Bisa beli apa lagi? Mixu. Nah, bisa beli banyak. Nah, ceritanya Eprem tuh punya uang banyak, ya. Eprem bisa beli apapun. Ketika Eprem mau makan steak, aku mau makan enak aku makan steak, aku punya uang banyak, gitu ya. Nah, Eprem punya uang banyak. Ketika Eprem mau beli steaknya, ternyata tidak ada yang jualan steak. Nah, coba, berarti tidak uang banyak Eprem itu, uang 10 juta itu, berarti tidak? Berarti tidak uang yang Eprem punya? Tidak. Kenapa? Karena uang Eprem tidak bisa dibelikan steak. Ya, nah itu artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri, ya. Nah, jadi itu buktinya gini. Kalau misalnya kita punya uang, tetap saja kita tidak akan bisa makan enak, tidak beli apa-apa kalau tidak ada yang jualannya. Nah, itu yang disebut dengan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri, semua harus saling tolong menolong, harus saling membutuhkan, ya, semua saling ketergantungan. Nah, lihat, ini yang mengantri ini sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Sila kedua. Kenapa? Karena di sini lihat, di sini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, nih ya. Mereka itu semua mengantri di sini, tidak ada yang banyak uang. Oh, aku mau banyak uang, antrinya boleh duluan. Boleh tidak seperti itu? Tidak, ya. Semua manusia di mata Tuhan itu sama. Jadi tidak membeda-bedakan. Di sini harus antri, tidak boleh. Oh, Eprem punya uang, jadi Eprem begitu datang belakangan mau ngantri duluan. Boleh tidak? Tidak. Berarti kalau Eprem datangnya belakangan harus mengantri belakangan. Ya, nah ini mengantri ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua. Nah, selanjutnya ada mengamalkan Pancasila, sila ke berapa ini? Kira-kira nih, di sini sila ke berapa nih? Kalau dilihat dari gambar, sila ke-3. Nah, ini pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila ke-3. Sila ke-3 itu apa saja sih yang dapat diamalkan dalam sila ke-3? Nih, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar menjadi salah satu mengamalkan Pancasila, khususnya sila ke-3. Nah, apakah kalian sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Sudah? Hebat ya. Nah, selain menggunakan bahasa Indonesia, nah apa saja coba contoh pengamalan Pancasila sila ke-3 selain menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Apalagi coba ya, diingat-ingat lagi apa? Menggunakan produk lokal buatan Indonesia, ya. Jadi cinta produk lokal, ya, cinta buatan Indonesia. Apalagi? Ya, sila ke-3 apalagi? Gotong royong, good. Betul sekali Mesaya, ya. Ada cinta produk lokal, ada gotong royong. Nah, ada lagi? Apalagi? Apa? Nah, upacara, betul. Nah, upacara itu salah satu bentuk nasionalisme. Ya. Nah, itu adalah salah satu pengamalan Pancasila sila ke-3, ya. Selanjutnya, nih, ada mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama, yaitu sila ke-4. Nah, apakah kalian pernah mengamalkan Pancasila sila ke-4? Pernah? Dengan cara apa di sini? Coba di sekolah. Bermusyawarah apa? Kerja kelompok. Terus yang awal-awal itu ngapain itu? Apa? Pemilihan KM, ya. Nah, itu kita sudah melaksanakan pemilu, ya. Kita pernah melaksanakan pemilu, yaitu pemilihan ketua kelas, ya. Nah, kemudian selain pemilihan ketua kelas, anak-anak juga bekerja kelompok
mengerjakan tugasnya. Nah, selain itu apa lagi? Coba ada lagi yang sesuai dengan pengamalan sila keempat? Ada lagi? Apa ya? Memilih ketua kelas sudah. Kemudian, ya? Milih apa? Milih presiden. Iya, betul sekali, tepuk tangan dong. Ya, baru-baru ini kita belum lama ya, kita sudah ada pemilihan presiden dan wakil presiden melalui apa coba? Pemilihan umum telah memanggil kita. Nah, melalui pemilihan umum, tapi ya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu anak-anak belum mempunyai hak suara ya untuk pemilihan presiden. Nah, untuk pemilihan presiden itu sudah ada ketentuannya. Ada ketentuannya yang pertama, nih sudah memiliki KTP. Apa itu KTP? Kartu tanda penduduk ya. Yang pertama memiliki KTP. Yang keduanya apa? Warga negara Indonesia. Nah ya, kemudian nih ada juga nih yang sudah menikah, boleh memilih presiden? Boleh ya. Jadi untuk memilih presiden dan wakil presiden itu kalian belum punya hak suara untuk memilih. Jadi sudah ada ketentuannya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah ini bermusyawarah, kemudian melaksanakan pemilihan ketua kelas, kemudian melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden. Itu contoh pengamalan Pancasila sila keberapa? Keempat. Apa? Lambang sila keempat apa? Kepala banteng. Bunyinya apa? Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Oke, bagus ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Mendengar, menyimak, fokus. Berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Bersatu, berempat, berirama. Oke, nih ya. Sila ke-1 sudah, sila ke-2 sudah, sila ke-3 sudah, sila ke-4 sudah. Nah, sekarang mari kita lihat. Jeng jeng jeng. Nah, nih coba baca sama-sama, ini apa bacaannya? Ada yang suka nabung di sini? Suka nabung? Coba ngacung yang suka nabung. Ih, keren ya. Nah, jadi sebagian dari uang bekal sekolahnya boleh kalian tabung. Nabungnya di mana, Bu? Nih ya, kalau untuk anak-anak di mana cara nabungnya? Celengan ya. Ada celengan, siapa yang punya celengan di sini? Siapa? Wah, keren ya, hebat. Nah, berarti kalau punya celengan di rumah berarti anak-anak sudah mengamalkan Pancasila sila ke-5 ya. Nah, menabung boleh tidak menabung di bank? Boleh ya. Tetapi untuk menabung di bank itu ada syaratnya juga. Salah satu syaratnya harus memiliki KTP ya. Nah, anak-anak kan belum 17 tahun. Berarti anak-anak belum bisa menabung di bank karena salah satu syaratnya yaitu memiliki KTP. Tapi ada loh salah satu bank yang boleh siswa-siswinya nabung di bank. Syaratnya apa ya? Oh iya, anak-anak kan punya kartu tanda pelajar. Ya, boleh mencantumkan kartu tanda pelajar untuk menjadi nasabah di bank. Tetapi kalau anak-anak sudah punya celengan juga sudah keren ya, sudah bagus. Berarti anak-anak juga sudah mengamalkan Pancasila sila ke-5 ya. Nih lihat. Kemudian nih, selain menabung, contoh pengamalan Pancasila sila ke-5 itu adalah
Hidup hemat ya. Hidup hemat. Ya itu betul. Hidup hemat itu dengan cara apa? Menabung. Nah, apalagi coba selain menabung, selain hidup hemat, apalagi? Apalagi? Oke, good. Bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Citra. Ya, nih ya. Nih, setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, betul sekali ya. Ya, kita kasih wow dong ke Eprem. Maaf Kak Juta. Kita kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke ya. Nah, coba nih ya, dari pengamalan Pancasila sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, sila ke-5. Coba, adakah yang belum kalian pahami dari pengamalan sila-sila ke-5 ini? Sudah paham? Sudah mengerti? Sudah siap mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Keren. Kita kasih good job. Good job. Oke. Nah, selanjutnya apa ini? Ya, kita bermain games ya. Nah, anak-anak dengarkan nih ya. Kita akan bermain games ya. Boleh perhatikan, sebelum kita bermain games, kita susun dulu kursinya ke pinggir semuanya. Boleh dimasukkan ke kursinya masing-masing, ke mejanya masing-masing. Ininya dikosongkan ya. Kita akan bermain games. Nih, ya. Coba, boleh semuanya duduk di bawah. Perhatikan aturan mainnya, Ibu jelaskan dulu. Duduk semuanya di bawah. Ayo, Pristan. Ya, semuanya duduk di bawah. Caranya begini, ya. Boleh duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, sebaris ya. Berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok bintang mana? Nah, bintang rantai. Rantai di sini rantai. Boleh rantai di sini. Oke. Di sini pohon beringin. Ya, bagus. Di sini kepala banteng. Di sini padan kapas. Oke, sudah semuanya masing-masing sudah duduk di kelompoknya ya. Perhatikan. Caranya begini. Nih, Ibu ya sudah menyiapkan potongan kertas di belakang. Di sini. Di sini. Ada 15 potongan kertas. Ya. Nah, Ibu akan tempelkan terlebih dahulu ini. Mutia, boleh Ibu, boleh ke depan bantu Ibu Mutia. Mutia tolong ambilkan itunya Mutia. Itunya satu-satu. Boleh di ini Mutia. Boleh di tolong solasiin Mutia. Sila kedua. Mau ke belakang Mahar? Boleh sok, boleh. Boleh ke sok boleh. Nanti bilangin yang di luar jangan ribut ya.
Terima kasih Mutia. Oke, ini anak-anak, nih, perhatikan cara bermain gamesnya begini, ya. Setiap kelompok nanti berdiskusi mengambil di sana ada 15 potongan kertas, masing-masing dalam satu sila ini ada 3, ya. Nah, harus ada 3 ya, harus ada 3 kertas. Caranya nanti anak-anak posisi di sini, ambil kertasnya di sana, lalu ambil salah satu kertas. Udah, Mardika udah muntah nggak kamu? Sini, muntah kamu? Udah muntah. Mau minum dulu, sok minum dulu. Mana minumnya? Minumnya, sok ambil dulu. Minum dulu. Dah? Ya. Kalian ambil salah satu kertasnya, lalu kalian nanti tempelkan di sini sesuai dengan pengamalan sila keberapa. Ya, diskusikan, nanti tempel di sini. Siap? Oke, ya berdiri. Ya, berdasarkan waktunya, buka sepatunya, simpan. Buka sepatunya ya. Ayo, dikasih waktunya hanya 10 menit. Ayo. Hanya 10 menit. Ya. Ayo. Lurus miring. Ya, waktunya hanya 10 menit ya. Dah? 5 ya? 5 sepatu ya? 5. Ayo. Ya. Ya, siap ya. Dah, kalau sudah ke belakang. Pristan, ayo nggak duduk Pristan sini. Mana kelompok bintang? Ya, sini kelompok bintang. Sini. Mana kelompok rantai? Nih, kelompok pohon beringin. Oke. Kelompok kepala banteng. Sini. Ya, ini padi dan kapas. Ya. Ya, boleh nanti diskusi siapa nanti ya. Harus betul-betul kerja kelompok dengan baik. Siap ya? Nih, waktunya ya 10. Siap? Ya, siap dimulai dari sekarang. Ayo. Semuanya ya. Ambil aja nanti diskusi tempelnya di mana. Ini lemnya. Enggak, satu-satu tempelkan dulu. Ayo, cepat. Mundur lagi. Ya, lanjut.
loncatnya, ikutin itu sepatunya, ikutin pola sepatunya. Ya, ya. Ayo, yang bertugas ngambil, ayo ngambil. Yang bertugas ngambil, ayo ngambil. Ayo, cepet. Itu ada di rumah satu. Ya, itu benar. Apa itu? Ya, betul. Sampai habis ya, sampai semuanya habis. Awas salah ngambil, sesuai dengan kelompoknya ngambilnya. Awas tabrakan. Ya, hati-hati. Ayo Mahara ya. Ikutin intinya ya, pola sepatunya ya. Oh ya, memilih pemimpin. Keluarga gini aja bener. Ini kasih tahu. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Paran, jalan lagi, Paran. Ya, waktunya tinggal sebentar lagi. Ayo, semangat. Ini kelompok padi dan kapas masih banyak. Jangan. Ayo, padi dan kapas ini kenapa masih banyak? Kelompok bintang tuh, masih ada kelompok bintang. Kelompok padi dan kapas. Padi dan kapas, ayo semangat. Padi dan kapas. Halo. Hai. Ayo. Gak boleh curang. Jalannya ikutin pola sepatu. Ini satu lagi, ayo padi dan kapas. Udah oke. Yang sudah boleh tunggu di barisan kelompoknya ya. Ya, kelompok rantai ada masalah. Ayo kelompok rantai. Yang berdua. Ayo kelompok rantai. Ini rantai. Ini bukan rantai. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baris sudah habis waktunya. Baris sudah. Tidak apa-apa, tidak selesai, tidak apa-apa, sudah. Ayo baris. Ayo, halo. Ayo baris sudah. Ya, baris berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya. Ayo bintang, mana bintang? Kelompok bintang baris. Bintang, rantai mana rantai? Pohon beringin. Nih. Ya, udah ya. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, coba semuanya
Semuanya duduk, tidak yang berdiri berdasarkan kelompoknya. Boleh membuat lingkaran, Tidak ada yang berdiri, membuat lingkaran. Mundur sayang, mundur. Boleh kelompok bintang mundur sedikit. Oke, mundur sebelah sana. Nah, ya. Sekarang nih ya, ada yang belum selesai. Ada ya, kelompok. Nah, ibu kasih kesempatan pertama untuk kelompok yang sudah menyelesaikan semuanya, yaitu kelompok kepala banteng. Berarti kelompok kepala banteng sudah menyelesaikan diskusinya, gamesnya sudah selesai ya. Ya, kita kasih good job dulu sama kelompok kepala banteng. G double O B G O B. Good job. Oke ya. Coba semuanya melihatnya ke sini. Melihatnya ke depan ke sini. Boleh dari kelompok 4 Hafizah ya. Kelompok 4 siapa? Juta. Oke, Juta. Boleh Juta ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, terima kasih. Ayo semua kelompoknya berdiri. Semuanya. Ini yang balik Ya, mana kelompok 4? Ya, silakan Juta untuk mempresentasikan Juta. Kami dari kelompok kepala banteng Ya. ingin mempresentasikan Hasil diskusi. kami. Ya. Pertama, menjaga kehormatan dalam keluarga yang memiliki latar belakang agama berbeda. Ya. Itu tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Betul. Dan sikap rela berkorban menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan bangsa. Ya, betul. Menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam Keharmonisan. dalam bermasyarakat. Ya, betul. Dan melakukan tindakan nyata untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Oke. Selanjutnya. Yang ketiga, mencintai menggunakan produk lokal dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memiliki keadilan dalam segala hal yang menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Menerima dan sempat menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Saat keluarga ingin pergi berlibur, semua anggota keluarga diajak bermusyawarah untuk menentukan tujuan liburan, anggaran, dan kegiatan yang akan dilakukan. Juga menerima dengan ikhlas ketika pendapat tidak diterima sebagai keputusan. Oke, coba menurut kalian apakah sudah sesuai yang ditempelkan oleh kelompok kepala benteng? Sudah sesuai. Tepuk tangan dong buat kelompok kepala benteng. Kasih good job. G double O B G. Good job. Oke, boleh silakan duduk kelompok kepala benteng. Boleh nih di bawah. Selanjutnya nih ya, yang hampir selesai berarti kelompok bintang. Oke, boleh kelompok bintang ke depan untuk mempresentasikan. Ya, kelompok bintang. Ayo kelompok bintang. Yang dibaca ini sama ya aja. Ya, boleh. Coba perhatikan teman-temannya. Kami dari kelompok bintang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama ada menjaga keharmonisan dalam keluarga yang memiliki latar belakang agama berbeda. Yang kedua, tidak memaksa agama atau kepercayaan kepada orang lain. Ya. Ya, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Ya. Yang kedua, melakukan tindakan nyata untuk
meringankan beban orang lain dan Mhm. menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Ya. Yang ketiga apa, Eprem? Ini dulu. Yang ketiga apa ya? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, good. Yang keempat. Proses pemilihan ketua kelas dilakukan secara demokratis Oke. dan melibatkan seluruh warga kelas. Yang kelima apa coba? Yang kelima. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan kelompok bintang? Sudah sesuai? Oke, tepuk tangan buat kelompok bintang. Kasih wow dulu dong. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan. Oke, selanjutnya nih, kelompok padi dan kapas boleh ke depan untuk mempresentasikan. Boleh, ayo. Ayo ke depan, Hayro dan teman-temannya. Ayo. Ya, silakan Hayro. Boleh dibaca. Boleh ini dibaca, ini dibaca ini. Dipresentasikan ya ke teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok padilan kelas akan mempresentasikan pengamalan sila-sila di kehidupan sehari-hari. Ya. Satu, digital berteman dengan sesama teman tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis, kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ya, apakah sudah sesuai? Sesuai. Coba ini, sila ketiga coba dipresentasikan sesuai tidak, Hairul? Sila ketiga, Ya. cinta air mendorong kita untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Menerima dengan ikhlas ketika pendapat tidak diterima sebagai keputusan musyawarah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kapas menghargai harkat dan martabat setiap individu. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, apakah sudah sesuai yang ditempel oleh kelompok padi dan kapas? Sudah sesuai kah? Sudah? Oke, tepuk tangan dong buat kelompok padi dan kapas. Boleh, silakan. Ya, selanjutnya kelompok pohon beringin. Ya, ke depan. Ya, ke depan. Assalamualaikum Satu, kedua. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang lainnya diperhatikan ya. Temannya sedang presentasi, diperhatikan ya. Yang sila kedua memberikan makanan kepada orang yang kelaparan atau yang membutuhkan yang sakit. Untuk sila ketiga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk sila keempat, saat keluarga ingin pergi berlibur, semua anggota keluarga diajak bermusyawarah untuk menentukan tujuan liburan, anggaran dan kegiatan yang dilakukan. Untuk sila kelima, Bagaimana? Apakah sudah sesuai? Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok pohon beringin. Boleh duduk di sini? Ya, yang terakhir kelompok rantai boleh dipresentasikan. Ya. Satu-satu aja ya. Ini bacanya satu-satu aja. Ya, Aska, silakan. Semuanya coba disimak ini, temannya yang sedang mempersatikan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masing-masing
khusyuk, dan penuh kesadaran. Untuk sila kedua, menghargai harkat dan martabat setiap individu. Untuk sila ketiga, tidak hanya lain mendorong kita untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur kita. Untuk sila keempat, proses pemilihan ketua kelas dilakukan secara demokratis dengan melibatkan seluruh warga harus memberikan suara. Untuk sila kelima, enak suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Coba Ibu mohon perhatian sini. Apakah sudah sesuai ini yang didiskusikan oleh kelompok rantai? Sudah sesuai? Ya, baik, terima kasih kelompok rantai. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Ya, boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah, semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, ya, semua kita akan melakukan teknik stop. Ya, teknik stop. Ya, semuanya duduk yang tegak, duduk yang tegak, duduk yang tegak, duduk yang nyaman. Semuanya lihat ke sini, Gwen. Gwen, boleh lihat sini, Gwen. Ya, kita belajar teknik stop ya. Ikutin semua yang ada di sini. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Boleh duduk. Lemaskan jari-jari kanan. Ikutin ya aturannya ya. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes.
apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih Oke, jernih. tepuk tangan. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan teknik stop? Apa? Ada yang ngantuk, jauh lebih rileks, lebih tenang. Oke, nah selanjutnya anak-anak, teknik stop kita sudah selesai. Nah, lalu kita akan refleksi. Nah, Ibu akan membagikan, nih, ada lembar refleksi, silahkan kalian isi. Ini boleh diisi, dicentang, boleh lebih dari satu, ya. Ya, ya sebentar. Nih. Oke. Siapa yang belum? Yang lebih boleh bawa ke sini. Belum? Ada yang lebih? Siapa yang lebih? Siapa yang belum? Ya, Pristan. Siapa lagi yang belum? Sudah semuanya dapat? Ya, boleh silahkan pilih emotion. Nih ya, emoji yang tadi pertama kan apa? Sekarang boleh pilih dicentang saja, tidak usah diwarnai, di checklist saja. Boleh pakai tanda centang ya. Pakai tanda centang. Ya, waktunya hanya 1 menit. Boleh, silakan diisi, silakan refleksikan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Ya. Boleh. Oke, sudah selesai. Oke, sudah ya. Boleh dikumpulkan hasil refleksinya. Boleh dikumpulkan. Boleh. Oke, boleh. Boleh, ya. Apa? Ya, boleh ya dikumpulkan. Iya, sama-sama. Iya. Boleh ya, hasil refleksinya dikumpulkan ya. Oke, dah, duduk di tempatnya masing-masing. Ya. Boleh duduk semuanya, boleh duduk. Oke. Nah, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu dong semuanya. Nah, anak-anak nih ya. Alhamdulillah nih ya. Pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Nah, coba jangan ada yang pakai sepatu dulu. Tolong perhatikan dulu. Nih, coba Ibu mau tanya nih ya, anak-anak sudah belajar apa aja hari ini? Pancasila.
Ya, kemudian ada apa lagi? Ada ice breaking, ada apa lagi? Ada teknik stop. Nah, ya, anak-anak, semoga anak-anak dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Boleh. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Oke. So, sekarang duduk yang rapi di tempatnya masing-masing. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, baik. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Ya, silakan Eprem, boleh. Coba duduk yang rapi dong. Kita mau berdoa ya. Duduk yang rapi, kita mau berdoa. Ya, Eprem, boleh disiapkan Eprem. Duduk rapi, siap. Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak boleh memakai sepatunya dan boleh mengambil tasnya masing-masing. Ya, ini ya dikumpulkan lagi. Enggak.